Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di pemrograman SQL modul 14 tentang pengenalan dependensi. Pembelajarannya tentang implikasi dari ketergantungan prosedural, jadi dependensi ya. Kemudian menggunakan strip UTL-D3 ini yang sudah tersedia ada di server Oracle untuk membuat objek yang diperlukan untuk menampilkan dependensi atau ketergantungan. Menggunakan juga tampilan atau view IDEP3 atau DEP3 untuk menangani dependensi terhubungan ya, tergantungan. Biasanya ada beberapa tabel. Kalau di SQL, kalau kita sebagai pemrogram ya, di SQL-nya sintak ketergantungan itu muncul setelah ada join ya, menggabungkan beberapa tabel. Mungkin bukan di PL/SQL, di SQL Oracle ya sudah belajar. Kemudian menjelaskan kapan kompilasi atau rekompilasi itu yang otomatis terjadi dan membuat daftar cara meminimalkan kegagalan dependensi. Karena mungkin saja terjadi invalid terhadap hubungan ya, ketika kita butuh beberapa tabel kemudian terjadi invalid karena nggak bisa connect atau nggak bisa terhubung. Sebagai pengantar, biasanya subprogram di dalam PL/SQL itu dapat dijalankan dengan benar jika objek yang dirujuknya adalah valid. Nah ini jadi ketika kita menghubungkan, misalkan hubungannya itu biasanya ke foreign key ya. Foreign key itu menjadi penghubung. Foreign key itu adalah field yang muncul karena adanya hubungan antar dua tabel. Nah, objek ini dapat berupa tabel, bisa juga tampilan atau view, bisa juga jadi subprogram lain dan jenis objek database lainnya. Jadi di sini ada istilah dependensinya muncul ya, karena di dalam subprogram itu benar kalau atau valid kalau referensinya juga benar. Nah, yang dimaksud dependensi persamaannya kan keterhubungan ya atau keterkaitan. Beberapa objek akan merujuk objek lain sebagai bagian dari definisi mereka. Jadi yang tersirat di sini adalah rujukannya atau reference. Nah, biasanya dipakai ketika kita membuat koneksi antar tabel melalui prosedur. Prosedur biasanya kan tersimpan, isinya ada pernyataan-pernyataan select yang mungkin memilih kolom tertentu. Select ini kan dipakai untuk mengambil data ya, mengakses. Kolom apa saja yang ditampilkan, nah itu tercantum di select-nya. Nah, untuk ini, jadi untuk alasan ini store prosedur kita sebut objek yang dependen, yang berhubungan. Nah, kalau tabelnya kita sebut referensi. Jadi dependensi ini terjadi di dalam store prosedur yang kita bahas di sini ya di PL/SQL. Terus tabelnya kita sebut referensinya. Nah, gambarannya seperti ini. Di dalam prosedur di objek yang dependen ya, yang saling berhubungan. Ini kan tersimpan. Ketika kita mau jalankan, artinya kita harus menghubungkan si prosedur ini yang dependen, tuh ya. Jadi prosedur tuh isinya statement-statement. Nah, harusnya sih materi prosedur ini sudah dibahas sebelumnya di
e-learning ya, mungkin sudah ada kayak kursor, prosedur. Prosedur itu kumpulan statement yang dikemas, jadi digabung di dalam satu file. Nah, nanti ketika akan dijalankan, dia menjadi objek yang dependen ketika sudah disimpan. Nah, kemudian kalau di dalamnya ada tabel, ya tabel ini adalah sebagai referensi yang mungkin dipanggil di dalam prosedur ini, gitu. Kemudian, nah ini prosedur juga bisa dipakai untuk view. View itu adalah tampilan ya yang mirip select, tapi bisa diatur di dalam prosedur. Jadi tampilannya, terutama misalkan formatnya mau seperti apa. Nah, di view ini bisa diatur. Jadi sintaknya view. Kalau select kan hanya meminta kolom, ya, tampilkan atau kita mengambil kolom. Kalau view ini kita menampilkan bentuk data sesuai dengan keinginan kita. Itu view, ya. Jadi ada table yang dependen itu sebagai reference, bisa juga view, ya, seperti di sini. Jadi tadi, nah ini si objek ini, objek dependen ya, itu bisa di dalam tabel tampilan itu view tadi, atau subprogram. Nah, ini subprogram bisa prosedur, bisa juga fungsi. Nah, contohnya seperti ini ya. Ini kan kalau objek-objek yang dependen, yang bergantung, itu ada misalkan dalam tabel, dalam view, dalam trigger. Ini trigger udah kita bahas ya, pemicu. Kemudian ada prosedur, function. Ini isinya bisa saja kumpulan dari statement atau pernyataan, ya, atau paket mungkin. Terus ada juga objek yang didefinisikan. Di saya suaranya kecil, yang lain sama atau cuman saya ya? Suaranya nggak jelas gitu. Oh, tadi kirain jelas. Coba saya izin live dulu, nanti masuk lagi. boleh. Coba pakai nih. Kalau pakai HP kecil. Pakai headset gimana? Saya nggak pakai HP, ini pakai laptop. Bu, pakai headset mah jelas, Bu. Oh, jelas. Oke, saya Ya, pakai Bu. headset ya. Baik, saya ulangi. Lihat, jadi ada yang disebut objek dependen. Dependen itu pokoknya yang namanya dependen terkait ya, keterhubungan. Itu ada table, view, trigger, prosedur. Jadi di dalam ini itu bisa ada beberapa, kalau tabel pasti ada beberapa kolom, mungkin ada kolom, ada baris ya. Kalau view ini tampilan, mirip select tapi yang tersimpan. Seperti halnya prosedur. Prosedur juga kan isinya banyak statement. Trigger juga ya, kan kita create trigger. Nah, itu minggu lalu sudah kita bahas. Terus, nah yang lainnya paket-paket. Nah, ini juga kumpulan dari berbagai tipe objek yang mungkin didefinisikan oleh user untuk programmer lanjut ya. Tuh, yang memang dia memanfaatkan Oracle-nya untuk sebuah aplikasi yang cukup kompleks. Nah, mungkin perlu objek yang didefinisikan oleh user. Kayak record itu ya, record itu kan bisa kita definisikan sendiri. Tipe data juga ya. Misalkan saya mau bikin tipe data hari. Nah, jadi isinya ya untuk jenis hari dari Senin sampai Minggu. Nah, contohnya itu. Jadi itu didefinisikan oleh si programmernya. Nah, ini merujuk ya, mereferensi ke ini
objek referensinya. Jadi ada fungsi, jadi bisa aja si prosedur merujuk atau memanggil fungsi yang terkait ya. Bisa juga misalkan di prosedur manggil tabel itu. Nah, ini beberapa objek yang menjadi objek referensi ya. Bisa juga prosedur manggil prosedur ya, seperti halnya program. Misalkan kita punya, ini saya gambarkan secara grafis ya. Kita punya ini program gitu ya. Nah, di dalamnya misalkan ini prosedur. Nah, terus di dalam ini ada prosedur. Berarti kan ini mereferensi ya ke prosedur ini. Misalkan ini pro A. Nah, di dalamnya ada prosedur B. Nah, artinya ketika menjalankan prosedur si A ini, itu akan berhubungan dengan prosedur B. Nah, prosedur B nanti ketika ini statement 1, misalkan prosedur B dipanggilnya di 2. Ya, dia akan menjalankan ini dulu, nyari nih ke prosedur B. Tuh ya, ini prosedur B nih. Isinya apa? Sampai dikompilasi ya. Dijalankan dulu kan, dikompilasi, kemudian di run, terus nanti balik lagi, lanjutkan ke statement berikutnya, baris ketiga, dan seterusnya gitu. Itu gambaran dari dependensi. Jadi mungkin di dalam prosedur B ini, ada juga objek referensi, bisa aja ada tabel di sini yang diakses di prosedur B itu ya. Jadi ya seperti ini, kalau programnya sudah cukup kompleks pasti mungkin saja di dalam prosedur A ada fungsi, gitu ya, ada triggernya, mungkin ada exception handling dan sebagainya. Tuh. Nah, sekarang kita lihat apa sih local dependency. Nah, dalam kasus dependensi lokal, artinya di dalam tadi ya, ini di sini, di dalam ini, artinya ini dependensi lokalnya yang ada di sini. Tuh. Ini yang remote, yang ngambil ke luar, ya. Objek berada di node yang sama dalam database yang sama. Nah, server Oracle secara otomatis dia akan melakukan ya, manage semua dependensi lokal. Jadi objek dependensinya dengan menggunakan tabel depend on, bergantung kemana tuh secara internal di database. Ketika objek yang direferensikan, yang diacu itu yang di dalam prosedurnya diubah, dimodifikasi, berarti objek dependennya menjadi nggak valid karena udah diubah gitu ya. Nah, berarti harus direkompilasi lagi. Nah, saat berikutnya objek yang tidak validnya dipanggil, nah si server Oracle-nya, jadi waktu run gitu atau kompilasi, akan otomatis mengkompilasi lagi. Jadi kalau misalkan diubah, nih dimodifikasi di tabel maupun di fungsi yang di dependensi ya, yang dihubungkan, yang dikaitkan, itu waktu dijalankan saat itu mungkin ketemunya nanti nggak jalan dulu, berarti harus dikompilasi ulang. Tuh. Artinya kita panggil lagi prosedurnya, kita run, nah baru nanti terlihat semacam refresh ya. Ini artinya kalau terjadi perubahan, jadi si programnya itu akan otomatis di-refresh oleh si Oracle-nya. Tapi waktu diubah, saat diubah ketika itu dia pasti muncul error dulu, nggak valid atau nggak berubah. Nah misalkan di sini ada dalam satu program ya, itu ada referensi lokalnya. Jadi seperti yang tadi saya katakan, ada prosedur A, ada prosedur B, karena di dalam satu
source code program kumpulan bisa aja terdiri dari beberapa prosedur atau fungsi ya. Nah ini bisa aja di sininya fungsi, bisa juga view, bisa juga table. Nah ini kita sebut local dependency gitu. Nah artinya kalau dijalankan ini dependensinya direct ya, direct langsung, dihubungkan langsung atau terhubung langsung. Nah kita lihat menampilkan direct itu pakai sintak ini user dependency atau all dependency view. Nah seperti ini ya, kita pengen tahu nih dari tabel nih, referensinya ke tabel ini bisa muncul apa aja, ada objek apa aja untuk user dependency. Nah nanti dicoba juga ya di masing-masing kalian, silahkan ini dijalankan, nanti hasilnya akan terlihat. Ini nama referensinya, ini tipe ya yang ada di database, database-nya ini HR. Saya loginnya tadi HR ya. Tuh. HR itu yang untuk human resource, sehingga muncul beberapa objek dependennya ini. Kemudian ini referensinya berupa referensi ke tabel employee. Jadi ini referensi objeknya ya, objek dependennya namanya employee, tipenya tabel. Tuh, ya, ini kalau mau kita menampilkan dependensi. Selanjutnya digunakan ini yang sudah ada di server Oracle ya, itu UTL utility ya, di dependency tree. Jadi struktur dependensi yang ada di servernya. Ini nama kolomnya, tipe data ya, seperti ini ya, dilihat kolom itu field, tipe, owner, name, kemudian di sini nomor urut. Tahu ya, pasti biasanya ini dibutuhkan untuk si administratornya. Selanjutnya status query dalam si database ya, server database Oracle-nya. Setiap objek database itu mungkin memiliki status ya, berikut ini. Kalau valid, misalkan statusnya valid, itu artinya objeknya dikompilasi sukses, jadi berhasil dikompilasi menggunakan definisi data yang ada di kamus data. Kemudian kalau compile with error, artinya sini baru aja dikompilasi ya, muncul ada error. Nah, kompilasi itu biasanya yang munculnya sintak error ya, penulisan kalimat, salah keyword, kurang titik koma dan sebagainya. Karena Oracle itu tidak mengenal sensitivitas huruf, jadi nggak case sensitif ya, huruf besar, huruf kecil itu sama. Jadi kalau kompilasinya error, kemungkinan ya sintaknya atau objek, penulisan objeknya nggak dikenal. Kalau invalid, nih objeknya ditandainya ya nggak valid karena objek yang dirubahnya mungkin kayak tadi berubah, sudah dimodifikasi ya. Jadi ya kalau invalid itu hanya untuk objek dependen yang nggak valid. Kenapa nggak valid? Ya mungkin aja tadi berubah fieldnya atau tabelnya atau apa, baris recordnya. Unauthorized, kalau ini berhubungan dengan ketika login ya, login, hak akses pada objek yang direferensinya sudah tidak ada. Jadi objek untuk objek dependen yang nggak masuk di dalam ketika
kita mengatur ini tabelnya atau akses ya. Pengaturan akses itu kan bisa muncul ketika kita mau nambah user database atau mengelola user database. Kan akan muncul ininya hak aksesnya. Boleh nggak misalkan objek, nah ini diaktifkan nggak? Ini kan beberapa objek yang tadi ya, ini saya mundur lagi, ini kan contoh objek. Nah objek-objek ini tentunya harus diaktifkan. Kalau kita mau create trigger, kalau nggak diaktifkan di administratornya ya nggak bisa kita bikin trigger. Juga view table, kalau nggak diaktifkan di administratornya ketika bikin user database ya, ketika manage user nggak akan jalan. Jadi nanti munculnya ya seperti ini, unauthorized. Selanjutnya merekompilasi unit program ya. Merekompilasi atau kompilasi ulang itu ditangani secara otomatis lewat runtime, ketika ini runtime itu waktu eksekusi biasa ya, atau bisa ditangani lewat nih secara eksplisit dengan jelas ya, bisa ditangani lewat pernyataan ini alter. Biasa ini alter itu kan untuk DDF ya, data definition language, jadi hubungannya ke objek dependen ya, seperti misalkan di alter ini untuk meminta mengubah ya, ini alter prosedur, bisa function ya, tergantung objek yang mau di modifikasinya. Terus nanti setelah ini rekompilasinya jalan, jadi kompilasi ulangnya jalan, jadi nggak invalid lagi seperti tadi yang disebutkan di sini ya. Nah ini kan tadi contoh ini nih, mana ketika sudah diubah, nah ini tuh sehingga munculnya nanti nggak valid. Kalau pakai ini ya itu akan berjalan seolah-olah dia otomatis melakukan rekompilasi. Nah bagaimana kalau nggak berhasil nih, unsuccessful rekompilasi terhadap prosedur yang dependen atau fungsi itu nggak berhasil kalau objek referensinya sudah dihapus atau tabelnya udah kehapus ya. Nah objek referensi apa sih yang tadi ada di dalam prosedur? Ini kalau mau lihat ya, objek referensi isinya sih sebetulnya sama dengan ini. Nah, yang direferensikan apa? Apakah tabel, fungsi, prosedur, itu mungkin udah berubah atau sudah dihapus ya. Di sini disebutkan di drop. Atau mungkin diganti namanya. Tabel sudah di drop artinya dihapus atau diganti nama. Tipe data juga mungkin diubah. Tipe data di kolom ya. Kolom itu field ya. Misalkan ada employees, ada kolom employee ID, first name, last name, nama awal, nama akhir. Nah itu nama kolomnya udah diganti. Nah ini akan tidak berhasil. Atau kolom referensinya juga sudah dihapus, kolomnya dihapus, fieldnya lewat update mungkin ya. Ini juga sama. Referensi view-nya sudah diganti ke view dengan kolom yang beda. Pokoknya kalau misalkan ada perubahan aja, intinya tadi kan disebutkan ketika terjadi modifikasi perubahan itu kemungkinan nggak akan berhasil selain invalid ya langsung. Nah untuk rekompilasinya nggak berhasil, jadi harus diperiksa ke referensinya dulu. Setelah itu baru dijalankan lagi. Tuh. Selanjutnya yang sukses ya yang kayak gimana?
Nih, prosedur maupun fungsi dependen yang rekompilasinya sukses, berhasil, kalau mungkin berhasil ya, kalau punya referensi tabelnya ada kolom baru bisa berhasil, bukan perubahan ya, kolomnya baru tuh. Atau tipe data yang direferensikan nggak berubah, ini pasti berhasil. Atau private table-nya bukan yang reference ya, private table tuh tabel-tabel yang ada itu sudah dihapus, tetapi public, tabel yang umum, tabel yang diakses oleh beberapa prosedur, itu namanya sama, itu masih bisa mungkin berhasil. Satu lagi, body PLSQL-nya atau source code-nya di dalam prosedurnya itu sudah dimodifikasi, tapi ketika dikompilasi itu benar. Jadi ininya diperbaiki tapi dikompilasi dulu, ternyata nggak ada syntax error. Nah, jadi rekompilasi secara keseluruhan dengan objek dependensinya juga berhasil. Sebentar ya, azan, mungkin mau break dulu atau kita lanjutkan aja. Ini materinya sampai ada lumayan banyak, 20 lagi, tapi kebanyakan penjelasan gambar-gambar. Mau gimana? Kita lanjut aja atau mau break sholat? Dulu Bu, salat Bu. Oh, sholat dulu ya. Oke, baik. Silahkan saya stop share-nya dulu. Nggak usah live ya. Supaya nggak breakout-nya nggak kacau. Jangan live dulu aja. Atau saya pause nih. Share-nya. Ya, kita lanjutkan ke ini masih rekompilasi ya. Nah, untuk mengurangi kegagalan dependensi baik ke objeknya maupun ke referensi, itu harus melalui nih ya, kita cukup mendeklarasikan record. Record berarti satu baris untuk beberapa kolom ya, gunakan %row type atribut. Jadi tipe barisnya sama dengan yang kita referensikan. Juga mendeklarasikan variabel dengan %type. Artinya kita mendeklarasikan variabel yang dipakai di dependensi objek itu untuk dependensi reference, tipe datanya sama. Atau pakai ini dulu untuk membantunya. Kita lihat select bintang terus kolomnya, tipe datanya apa sih, atau bentuknya kayak gimana supaya nggak salah ketika dijalankan ya, antara prosedur yang utama sama yang direferensikan itu diacu dengan benar sesuai. Nah, atau gunakan ini untuk melihat data, menambahkan data ya, tambahkan kolom yang dimaksud itu pakai perintah insert nih. Jadi ada beberapa cara untuk meminimalisasi adanya kegagalan terhadap dependensi ya. Tuh. Bentar. Selanjutnya gambaran antara package itu kan objek dependensi ya, sama dengan yang kayak prosedur. Cuma package itu isinya bisa lebih dari satu yang beda
dependensi, objek dependensinya beda. Nah ini paketnya atau program utama. Ya. Ini sudah benar. Kemudian ada perubahan di package body-nya, di programnya. Ini bisa mengakibatkan atau prosedurnya juga jadi valid ya, karena ini prosedurnya sudah dikompilasi duluan, sudah valid. Artinya udah gak ada error. Atau bisa juga ininya yang belum valid ya, ini jadi invalid karena terjadi perubahan terhadap prosedur yang di luar ini, tapi dihubungkan dengan paketnya. Jadi ini nantinya jadi nggak valid karena terjadi ini change, perubahan. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, intinya di dependensi ketika terjadi perubahan itu kemungkinan nanti bisa invalid ya, kayak di status tadi yang saya sampaikan. Nah, untuk yang invalidasi dependensi objeknya, misalkan prosedur A adalah dependen langsung dari view B. Jadi untuk menampilkan B ini pakainya prosedur ini ya. Kemudian view B itu ngambil reference ada tabel C di view B ini. Jadi prosedur A-nya adalah dependen tidak langsung dari tabel C. Jadi ini ke sini ya, ininya nggak langsung, ini ke sini langsung. Tuh. Hubungan langsung tidak valid hanya dengan perubahan data objek. Jadi kalau objek data yang di sini diubah, itu jadi nggak valid. Ya, pokoknya ada perubahan kan tadi, meskipun di sini kan nggak langsung dengan A ya. Tapi ketika diubah di sini, karena ini jadi referensi di view B, sehingga dependensi objeknya jadi nggak valid. Jadi ya, hubungan tidak langsung bisa dibatalkan dengan perubahan pada objek referensi. Jadi ininya munculnya nanti errornya di view di sini, karena ini sudah berubah. Sehingga ketika dependensinya dijalankan, jadi nggak valid. Ya, intinya sih sebetulnya sederhana tadi ya, untuk memahaminya. Ketika ada perubahan, kemudian sementara kita jalankan ini memanggil ada perubahan satu aja di referensinya, ya otomatis akan nggak valid.